Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Safriyadi berazam.com. Dinamika politik di tubuh partai Golongan Karya Provinsi Riau menjelang akan dilaksanakannya musyawarah daerah untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua DPD 1 Partai Golkar Riau masih terus berlanjut. Belum diketahui kapan musda Partai Golkar Provinsi Riau akan digelar. Tetapi dinamikanya hingga kini masih terus bergulir. Saya saat ini bersama dengan Ahmad Fikri atau yang akrab disapa dengan Ongah Fikri. Assalamualaikum Ngah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ongah, makin Bang muda Dr. Safriyadi. Alhamdulillah. Kalau bertemu dengan Ongah ini memang kita selalu awet muda. Nah, Ongah Fikri ini adalah salah satu tokoh Partai Golkar di Kabupaten Kampar. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kampar dan Ketua DPRD Kabupaten Kampar pada masanya. Suara Ongah Fikri menjelang akan dilaksanakannya musda Golkar Provinsi Riau mulai menggaung seiring dengan dinamika politik di Partai Golkar. Nah, Ya Bang. sehat Ngah? Alhamdulillah sehat berkat doa Abang dan berkat doa rakyat Riau. Rakyat Riau ya. Semuanya. Nah, Ongah menjadi kader Golkar itu sudah berapa lama? Saya jadi kader Golkar itu dari tahun 95 setelah kembalinya dari Jogja. Oh, tahun 95. Kembalinya dari Jogja. Setelah kembali dari Jogja. Dari Jogja. Setelah menyelesaikan studi di Yogyakarta. Ya, betul. Di IAIN Sunan Kalijaga. Menjadi ketua Golkar Kampar tahun berapa? Jadi ketua Golkar Kampar tahun 2016 kalau nggak salah. 2016. Menjadi ketua DPRD Kampar 2017. 2017. Sekarang apa jabatan Ongah di struktur partai? Sekarang di Provinsi Riau wakil ketua membidangi pemenangan pemilu wilayah Kampar. Wakil ketua Partai Golkar Provinsi Riau. Ya. Yang diketuai oleh Pak Samsuar. Pak Samsuar ya. Bagaimana Ongah melihat dinamika di internal Partai Golkar ini sekarang sedang kuatnya desakan dari sejumlah kader untuk pelaksanaan musda Partai Golkar. Ya. Apa yang bisa Ongah ceritakan dari kondisi Partai Golkar sekarang? Kondisi Partai Golkar pada saat ini saya kembali ke belakang dulu. Ya Bang ya. Memang setiap priorisasi memang ada dinamika-dinamika di Partai Golkar ini. Tapi tadi periode ini berbeda dengan periode sebelumnya gitu. Periode ini berbeda dengan periode sebelumnya. Artinya dinamikanya berbeda. Berbeda dinamikanya. Apa gitu. Perbedaannya itu? Ya perbedaannya kalau dulu itu kan Golkar kan masih di atas gitu. Artinya dulu Partai Golkar ini masih di atas angin gitu. Masih di atas angin. Menjadi partai pemenang. Menjadi partai di Riau. Pemenang di Riau. Terutama untuk pemilihan legislatif. Semuanya, bukan hanya di legislatif gitu. Termasuk juga pemilihan kepala daerah. Kepala daerah, ya, bupati, gubernur, legislatif, kabupaten dan provinsi gitu. Nah, sekarang kan kita lihat dari hasil Pileg 2024 dan Pilkada. Ya. Pilegnya kan bulan Februari. Ya. Pilkadanya bulan November. Baik untuk pemilihan legislatif maupun untuk pemilihan kepala daerah. Di pemilihan legislatif, Golkar itu kalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di DPRD Provinsi, Golkar hanya mendapatkan posisi wakil ketua. Di pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, itu
kader-kader Partai Golkar yang diusung oleh Golkar dan juga yang bukan kader tapi dicalonkan oleh Partai Golkar kalah rontok. Nah, kekalahan Partai Golkar di 2 pemilihan umum ini, apa yang bisa Ongah ceritakan? Memang dinamika di Golkar ini Bang, dari awalnya Pak Samsuar ya menjabat itu kurangnya konsolidasi gitu. Konsolidasi pengurus. Pengurus gitu. Oke. Dan beliau kan hanya mendengarkan sepihak. Dan selalu ada juga rapat ya kan, tapi diberikan masukan-masukan ya beliau iya kan, tapi ini nggak jalan gitu, diterima gitu. Nah kalau kita bandingkan, Ongah kan lama menjadi kader Partai Golkar, pernah juga menjadi ketua Golkar Kampar. Tentu dari masa ke masa Ongah sudah mengalami kepemimpinan di Partai Golkar. Mulai dari dulu pada masa Ramlan Jas menjadi ketua, lalu masa Rusdi Zainal, kemudian masa Indra Mukhlis Adnan, masa Pak Anas Makmun, masa Pak Andi Rahman, sampai ke masa Pak Samsuar. Apa yang membedakan kepemimpinan Golkar dari masa ke masa itu? Kalau semasa Pak Ramlan itu mengkonsolidasinya kuat gitu. Beliau ketika itu kan bupati gitu. Itu bupati. Sangat luar biasa gitu. Bupati di Rokan Hulu. Rokan Hulu. Semuanya DPD 2 itu memang selalu ngumpul dan minta dimasukan-masukan dan ini jalan gitu. Konsolidasi sampai ke bawah gitu. Betul-betul jalan gitu kan. Jalan. Sesuai apa amanah partai kan, yang diamanah partai. Kalau kita mau menang ya ini hasil-hasil rapat itu yang betul-betul dijalankan gitu. Kalau kita pengen menang gitu. Semasa Pak Rusli juga seperti itu gitu. Itu sangat dahsyat lagi. Jadi ada kemajuan-kemajuan gitu. Semasa Pak Ramlan, semasa Bang Rusli Zainal, ya kan, Pak Anas Makmun, juga Pak Andi Rahman, dan beliau betul-betul minta masukan-masukan dari DPD 2, pengurus gitu. Dan itu memang betul-betul dijalankan gitu. Dan pada hari ini gitu, ketika kepemimpinan Pak Sam ini ya memang sama sekali gitu ya, sama sekali ya nggak jalan gitu. Artinya apa gitu? Beliau ini dipercaya sama diri sendiri gitu dan percaya sama seseorang. Jadi tidak percaya sama kader-kadernya sendiri gitu loh. Itulah yang membuatnya Golkar rontok gitu sampai ke DPD 2 sampai ke bawah. Yang menjadi problem apakah figur Pak Samsuarnya atau kepemimpinannya atau sistem partainya yang tidak jalan? Ini faktornya Pak Samnya gitu loh. Pak Samnya. Faktornya Pak Sam gitu loh. Kalau jabatan beliau kan punya gubernur gitu. Kalau sebenarnya bisa, kalau beliau gubernur, kalau beliau betul-betul gitu kan, piawai ya, piawai dalam memimpin partai ini sampai ke bawah, insya Allah Golkar ini nggak akan rontok sampai ke bawah gitu. Tapi Ongah kan juga pengurus semasa Pak Samsuar ini. Iya, kita jadi selalu. Kalau Ongah pengurus, tiba-tiba menyalahkan satu kepemimpinan Pak Sam, sama saja Ongah macam meludah ke atas kan. Ya enggak lah. Kita pengurus kita kan selalu memberikan masukan-masukan, tapi masukan itu enggak didengar, ya sama aja bohong gitu. Nah, misalnya apa masukan yang Ongah kasih? Ya banyak kan. Ketika kita mau pileg, ya kita punya target sesuai amanah partai. Setiap daerah wajib memenangkan sekian persen, ya kan? Tentu ada langkah-langkah yang dilakukan gitu oleh DPD 2. Tentu ini support dari DPD 1 tuh. Betulan beliau juga gubernur gitu. Bukan hanya dengan sekedar memerintahkan saja. DPD 2 wajib sesuai amanah partai menangkan itu. Tapi hanya sekedar omongan aja gitu loh. Itu dilakukan enggak oleh Pak Samsuar selaku ketua Golkar? Memang itu dilakukan perintah itu gitu. Tapi perintah ini kan harus dijalan gitu. Dengan bagaimana cara kita memenangkan itu.
Jadi perintah kebijakan sejalan dengan action di lapangan. Action di lapangan gitu. Action di lapangan ini yang tidak. Ini yang nggak jalan gitu. DPD 2 ini nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan gitu. Kalau hanya diberikan beban kepada mereka gitu. Kalau beliau bupati ya lah kan. Kalau enggak ya habis dan bupati aja kita bisa kalah, apalagi nggak bupati kan. Iya. Ini gitu. Ini yang menjadi persoalannya. Alat untuk menjalankan itu kurang mendapat dukungan. Nah, apakah gaya atau pola kepemimpinan Pak Sam itu berpengaruh terhadap hasil pemilu? Sangat berpengaruh gitu. Nah, bagaimana Ongah menceritakan keterpengaruhan itu? Ya tadi kan sudah saya sampaikan juga Bang ya. Sudah saya sampaikan juga kepada DPD 2 kita harus menjalankan amanah partai sekian persen. Tentu ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya tentunya kan DPD 2 kan itu menunggu instruksi gitu kan. Ya instruksi dari DPD 2 gitu. Ya kalau DPD 2 siap aja untuk menjalankan amanah itu gitu loh. Tapi kalau tidak dibarengi gitu kan. Kalau tidak dibarengi ya tentu DPD 2 itu ya diam di tempat gitu, nggak jalan sampai ke bawah gitu. Dan DPD 2 itu kan ketua-ketua DPD 2 itu kan punya keterbatasan Bang. Punya keterbatasan. Sangat punya keterbatasan. Tentu mereka ini berharap gitu. Berharap dengan ketua DPD 1 tentu beliau pada hari ini ya gubernur gitu. Tentu ada gitu upaya-upaya dari Pak Sam itu yang mengalokasikan anggaran gubernur setiap masing-masing daerah gitu. Ya kan, umpamanya Kampar, nih saya ada berikan dukungan bantuan untuk ini, ya, tolong disosialisasikan. Semua Bengkalis juga seperti itu, hampir di semua kabupaten harus itu yang dilakukan gitu. Tapi ini enggak jalan. Itu tidak pernah dilakukan oleh Pak Samsuar. Enggak jalan gitu. Boleh kita sebut bahwa selama kepemimpinan Pak Samsuar ini DPD 1 jalan sendiri, DPD 2. Inilah yang terjadi, jalan-jalan sendiri gitu. DPD 2 jalan sendiri, DPD 1 jalan sendiri gitu loh. Jadi DPD 2 ini enggak robot Bang. Bukan robot gitu. Dipaksakan begitu aja tanpa ada apa kan? Tanpa ada serana ya. Tanpa ada serananya gitu. Minum dulu nggak. Ini agak sesak napas Ongah nampak. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat sekarang ini pemberitaan media dalam 1 atau 2 bulan terakhir setelah pemilihan gubernur, pasca kekalahan Pak Samsuar menjadi gubernur Riau, kalahnya pun kalah telak pula itu. Mulailah muncul suara-suara kritis dari kader-kader Golkar yang menghendaki kepimpinan Partai Golkar dilakukan regenerasi melalui Musda. Nah, menurut Ongah dan berdasarkan pengalaman Ongah dalam mengurus partai ini, suara kritis dan tuntutan seperti itu wajar atau berlebihan? Saya rasa ini kan hal-hal yang biasa aja gitu, wajar gitu, hal-hal wajar yang disampaikan oleh kader gitu. Kenapa mereka menyampaikan suara kritis? Karena masukan-masukan selama ini kan nggak pernah tidak pernah direspon. Sangat wajar gitu. Tapi selama ini kan kalau kita tengok ketua Golkar yang maju di pemilihan kepala daerah kalah, tidak ada suara-suara nyaring yang menuntut agar ketua DPD-nya diganti. Apabila kita ibaratkan Pak Samsuar kalah, dia sudah tertimpa tangga, jatuh pula lagi. Jadi dalah jatuh tertimpa pula oleh tangga. Ini menurut Ongah wajar atau berlebihan sikap kader seperti itu? Sebenarnya apa? Mereka ketua-ketua DPD 2 itu sebenarnya kan juga mengalami hal yang sama gitu kan. Posisi yang sama, mengalami kekalahan gitu kan. Mengalami kekalahan. Tentunya mereka kan
Karena kalahnya itu telak gitu. Ya sangat telak gitu loh. Tidak hanya kekalahan itu dialami oleh Pak Samsuar, melainkan juga ketua-ketua DPD 2 yang ikut menjadi calon bupati wali kota kalah. Ya, kalau mereka memang benar, kalau menang mungkin di masing-masing daerah itu, ini sangat dasar gitu. Bahasa-bahasa kritis dari DPD 2 gitu, sangat dasar gitu. Sangat dasar gitu. Pasti, karena mereka hal yang sama mengalami kekalahan juga di DPD 2. Sangat wajar mereka pada hari ini banyak diam gitu. Ya tentunya gagal bersama gitu kan. Mereka juga pingin ngomong gitu kan. Pingin ngomong sebenarnya kalau di belakang Pak Sam, di belakang Pak Sam, mereka mulut mereka begini gitu loh. Wajar kita kalah gitu. Kita ada hanya sekedar diperintahkan tapi nggak jelas gitu. Apa tuntutan yang Ongah dengar lah? Kan Ongah masih menjadi fungsionaris di DPD 1. Ya. Terutama dari kawan-kawan yang mungkin merasa tidak puas. Ya tentu mereka sekarang kan di masing-masing daerah itu kan mencari penyelamatan diri masing-masing. Nah, kalau saya lihat ya, mencari penyelamatan diri masing-masing gitu. Dan mereka sekarang berharap tuh tentu kan mereka kita gantungkan beliau tentu sama Pak Sam gitu. Menunggu arahan dari Pak Sam gitu. Kalau Pak Sam mengarahkan ke sini tentu mereka ke situ gitu loh. Sementara ya pengurus hampir di seluruh pengurus itu menginginkan kan dengan kekalahan ini ya Pak Sam kan kita menginginkan Pak Sam jadi orang yang tengah lah seharusnya, idealnya menjadi orang tengah, menjadi penyejuk di sini, setawa sedingin kan dalam rangka kita menghadapi ini kan ya pesta demokrasi, pergantian kepemimpinan di tubuh Golkar ini gitu. Dan sementara beliau kan menggiring ke sana ke sini kan suatu hal yang nggak bagus. Menurut Ongah lah, dinamika ini kan sudah mulai memunculkan beberapa figur yang diperkirakan dapat menjadi penawar dalam kepemimpinan Golkar. Tapi sebelum kita bicara tentang figur, kriteria yang paling bagus atau paling tidak mendekati ideal dari pengganti Pak Samsuar di Golkar ini yang bisa untuk mengembalikan kemenangan Golkar di 2029 itu seperti apa? Saya menilai ya, melihat ya, ke depannya tentu orang-orang yang energik kan. Seorang yang energik, betul-betul orang yang sangat peduli dengan Partai Golkar dan mau dia membesarkan Partai Golkar dan sekarang ini masih banyak gitu ya. Baik pun dari birokrat ada, dari politisi ada. Tentu kita akan melihat kan bagaimana melihat sosok mereka rekam jejak mereka gitu. Apa kriteria yang menurut Ongah bisa diharapkan membawa Golkar untuk lebih maju lagi? Itu orang yang pernah berbuat kan. Orang pernah berbuat. Yang pernah berbuat di daerah ini gitu kan. Sudah nampak kan. Kata-kata Ongah ini masih bersayap ini, pernah berbuat. Oke lah, saya bantu menyebutkan beberapa nama yang sudah beredar ya. Ada nama Yulisman. Ada nama Suparman. Ada nama Parisman Ikhwan. Ada nama Karmila Sari. Dan yang kelima ada nama SF Haryanto. Nah, kalau kita lihat ini, figur-figur ini kan macam-macam ini nggak. Suparman dia swasta. Pernah menjadi ketua Golkar Kabupaten Rokan Hulu. Yulisman dia kader. Pernah ketua DPRD Riau dan sekarang DPR RI. Sama dengan Karmila, juga di DPR RI. Lalu kemudian Parisman Ikhwan. Dia menduduki posisi sebagai sekretaris Partai Golkar Riau. Wakil ketua DPRD. Dan terakhir SF Haryanto. Birokrat yang tadi Ongah sebut itu. Nah dari 5 ini nggak. Ongah kenal baik figurnya ini semua? Kenal gitu kan, kenal, cuman kenal. Kenal nama dan
Kalau dari politisi, kalau yang dari politisi, ya, kalau dari politisi, saya kenal mereka sering komunikasi. Kalau yang dari yang lain, kenalnya seperti apa? Coba nggak sebut satu-satu dulu. ya seperti Pak Suparman. Suparman. Kan kenal baik. Kenal baik. Gitu. Kenal baik. Kemudian Yulisman. Kenal baik gitu. Kenal baik. Karmila Sari. Kenal baik gitu. Lalu Parisman Ikhwan. Kenal baik. Kenal baik. Karena ini kan orang-orang Golkar ini. Ini orang Golkar nih. Kader Golkar. Kemudian SF Haryanto. SF Haryanto ini saya hanya selama ini hanya mendengar namanya aja gitu. Namanya saja. Tapi kan sepak terjang beliau ini saya sudah mendengar, sudah tahu gitu dari dulu gitu. Sebab dia kan ini bukan politisi murni. Ya. Dia ini birokrat. Yang baru saja purna tugas dari Pemprov Riau. Dan kemarin mencalonkan diri sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Abdul Wahid. Ya, Abdul Wahid. Menang dalam pilkada serentak. Nah, dari 5 orang ini yang sudah kuat konsolidasinya adalah Parisman Ikhwan. Bagaimana Ongah menilainya? Dari politisi itu Golkar itu kan bukan hanya Parisman Ikhwan gitu. Bukan. Banyak kader-kader yang betul-betul yang di atas beliau gitu. Bukan kita setuju tidak setuju dengan Pak Parisman kan. Saya kenal baik dengan beliau gitu. Tapi belum gitu. Untuk Golkar sebesar ini, ya beliau belum punya kemampuan gitu untuk mengemban tugas ini gitu. Tapi kan dia sekarang dipercaya menjadi sekretaris Golkar. Nah itu kan suka tidak suka sekarang yang terjadi di tubuh Partai Golkar kan. Ya kan kemarin tuh dipecat, diusulkan pemecatan penggantian sekretaris dari Indra Gunawan EET kepada Parisman. Nah, Ongah menilai pergantian Indra Gunawan EET kepada Parisman itu menjelang musda ini seperti apa? Itulah salahnya Pak Sam kan. Salahnya Pak Sam melakukan pergantian pengurus gitu kan di akhir-akhir masa jabatan gitu. Ini kan suatu tindakan yang tidak bagus gitu. Pak Sam pula ya nggak salah kan? Ya beliau kan ketua. Tentu beliau yang punya. Kalau tidak ada arahan dari kita mah tidak mungkin terjadi gitu. Kan Ongah di dalam juga apa tidak pernah ada. Itu mekanisme ini nggak jalan. Mekanisme ini nggak jalan. Seharusnya dengan pergantian di tubuh pengurus itu jangan ke sekretaris. Pergantian yang di bawah pun harus melalui mekanisme. Ada rapat plenonya pengurus, kita ada pergantian karena ada yang berhenti, ada yang tidak aktif. Sementara kan EET ini kan Stars ini kan sangat aktif gitu. Nah, ini suatu tindakan bodoh yang dilakukan oleh Pak Sam gitu, tidak melalui mekanisme. Termasuk pengusulan Parisman Ikhwan menjadi wakil ketua DPRD juga tidak ada pembicaraan di internal partai. Tidak ada itu. Tidak ada melalui mekanisme gitu. Seharusnya kan harus dirapatkan. Mungkin ini cara politik Pak Sam untuk memuluskan jalan Parisman menggantikan dia di posisi ketua. Apapun namanya cara adalah, tapi kan harus elegan lah dikit kan, yang benar. Ya, tentu harus melalui proses. Kalau beliau tidak suka dengan si A, tetap proses ini mekanisme harus dilalui. Ya. Umpamanya dalam proses melakukan pengajuan untuk pimpinan DPRD, umpamanya saudara EET, saudara Parisman atau saudara siapa gitu lah kan, harus melalui mekanisme itu gitu. Ya silakan gitu. Kalau beliau ingin main di atas ya silakan gitu, nggak masalah. Pak, begitu juga gitu untuk melakukan pergantian pengurus ini kan. Ini kan disetujui di PP. Nah, itulah DPP seharusnya harus nanya dulu gitu kan. Dulu ke bawah ya. Nanya dulu sama DPD 1 apakah ini sudah melalui proses atau ini sudah melalui mekanisme partai untuk pergantian saudara sekretaris ini.
seharusnya ini DPP nggak tahu ini gitu loh. Oke. Nggak Sekarang tahu ini. tadi Onga sampaikan Pak Risman dianggap belum cukup kuat Belum. untuk menjadi ketua. Beliau kan posisi beliau kan wakil ketua. Wakil ketua di DPRD. Gimana ketua. Kalau wakil ketua kenapa mah? Tentu punya keterbatasan. Pak Sam ya gubernur dia gitu. Oh, keterbatasan ya. Dengan segala keterbatasan, ya seharusnya Pak Paris bukan berarti dari segi pengalaman dia tidak cakap ya. bukan itu. Cuma Dengan segala untuk menjadi keterbatasan. ketua partai itu perlu sarana yang lebih mumpuni. Betul. Ini partai besar ini kan. Partai besar. Nah, kalau Onga tidak sependapat dengan Pak Risman, apakah Onga akan mendorong Suparman atau Yulisman atau Karmila? Kalau di legislatif tentu masih ada gitu Pak Suparman. Masih ada Karmila. Ya kan? Beliau yang punya kemampuan, ya kan? Pak Parman, Pak Yulisman, Bu Karmila ini kan punya kemampuan di atas rata-rata dari Pak Risman Ikhwan gitu. Seharusnya ini kan gitu yang kita tampilkan lebih dahulu gitu, dan kita musyawarahkan, kita sepakati dulu. Dan ini kan tidak pernah dilakukan oleh Pak Sam gitu. Nah, dari 3 figur ini, Suparman, Karmila, Yulisman, apakah mereka tidak cukup kuat juga? Salah satu di antaranya. Kalau dari legislatif, ya dari politisi, mereka sudah punya kemampuan, punya pengalaman. Pak Suparman pernah jadi bupati, pernah jadi ketua DPRD. Pak Yulisman, anggota DPRD provinsi, pernah jadi ketua DPRD provinsi. Ini kan mereka ini kan di atas rata-rata dari Pak Parisman gitu. Bu Karmila gitu, sekarang DPR RI kan, beliau dari bawah DPR kabupaten provinsi, dan beliau sekarang udah DPRD. Ini kan di atas rata-rata gitu dari beliau gitu. Seharusnya kan ini yang harus kita dahulukan dulu. Ini kan dari politisi kan? Dari politisi gitu. Bisa enggak mereka salah satu memikul beban berat Partai Golkar di 2029? Ya tentu kan kita kembalikan kepada beliau gitu. Sementara kan saya melihat di antara yang ada itu, ya tentu mereka kan menunggu gitu. Karena menunggu instruksi partai. Ini rata-rata seperti itu kan. Kemana? Kalau DPP mengarahkan kepada salah satu mereka, tentu mereka siap gitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang arah DPP. Ya. Bila kita amati perkembangannya. Ya. Kalau dilihat pemberitaan media beberapa minggu terakhir, gerakan politik SF Arianto itu sepertinya sudah mampu menjemput lampu dari DPP. Onga membaca enggak itu peluang? Bahwa SF ini seperti diberitakan media itu seakan dalam tanda petik mendapat restu dari DPP. Saya kan banyak baca di berbagai media, dan juga saya kenal nama kan, sepak terjang beliau semasa beliau di birokrasi kan. Rasa beliau banyak berbuat untuk daerah ini kan. Coba Onga ceritakan dulu bagaimana figur SF Arianto paling tidak yang Onga pahami lah. SF Arianto ini kan nggak asing lagi gitu kalau untuk di daerah Riau gitu. Nggak asing lagi gitu. Apalagi di mata PNS kan. Ya. Sudah banyak yang dilakukan oleh beliau gitu. Apalagi beliau kan pernah jadi KDSPU kan. Tentu perencanaan untuk provinsi beliau kan di bawah beliau gitu. Ya. Tentu otaknya beliau gitu. Artinya pengalamannya di birokrasi udah khatam lah ya. Udah. Pengalaman beliau di birokrasi itu sudah khatam. Apalagi beliau kan dari teknokrat kan, kalau beliau itu A, B, B gitu, tidak ada mencela-mencela gitu. Nah, kalau kita lihatlah paradigma Golkar selama ini yang memang sulit untuk memisahkan diri dari kekuasaan. Apakah figur SF yang pada tanggal 6 Februari besok akan dilantik menjadi wakil gubernur itu paralel dengan
keinginan Golkar. Inilah kebiasaan ya, kebiasaan Partai Golkar itu kan dekat dengan kekuasaan. Dan PSF, apalagi sekarang PSF kan, saya mendengar kan beliau ini sudah mendapat restu dari DPP, mendengar isu-isunya gitu. Sudah dapat restu. Dan kalau DPP itu merestui, ya kita sebagai kader, ya kita bangga gitu. DPP memberikan semacam rekomendasi itu pada beliau, karena sosok beliau kan nggak asing lagi, nggak kita ragukan lagi gitu untuk Provinsi Riau ini gitu. Beliau ini kan sama-sama tahu kita semua kan punya keberanian gitu kan, bikin gebrakan untuk membangun Provinsi Riau ini kan sangat luar biasa. Memang sulit untuk dipisahkan Golkar dengan kekuasaan, itu maksudnya? Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Itu sudah menjadi kebiasaan dari Partai Golkar. Tidak hanya di DPD 1, DPD 2 juga sulit untuk dipisahkan. Sama gitu. Sama. Baik pun DPD 2 ataupun DPD 1, kebiasaan seperti itu gitu. Ya, biasanya kan DPD 2 itu ketua Golkarnya kalau enggak bupati, wakil bupati. Ya, begitu. Di DPD 1 ketua Golkarnya kalau enggak gubernur ya wakil gubernur. Ya. Jadi Ongah optimis bahwa SF ini dengan posisinya sebagai wakil gubernur lalu kemudian nanti menjadi ketua Golkar bisa mengembalikan kejayaan Golkar di Provinsi Riau di 2029. Kalau DPP memberikan kepercayaan kepada beliau, dengan kalau saya melihat ya dengan sosok beliau itu, DPP harus memberikan kepada beliau gitu. Ongah bicara sosok SF Haryanto. Ya. Yang Ongah ketahui tentang sosok SF Haryanto ini apa? Selain dia itu birokrat gitu. Apa yang Ongah pahami sehingga dari pemahaman itu Ongah yakin bahwa Golkar di tangan SF Haryanto itu akan berjaya kembali di 2020. Komunikasi beliau ini kan terhadap komunikasi beliau bagus. Apalagi kan ini yang saya dengar ya terhadap daerah-daerah gitu. Apalagi dia kan pernah jadi Kadis PU kan, Sekda Prop juga, pernah jadi PJ juga, PJ Gubernur. Dan kita melihat PJ Gubernur, dan kita melihat komunikasi mereka terhadap daerah-daerah cukup bagus gitu. Dan itu dibuktikan dengan beliau kemarin itu ya menang dalam kontestan dan pesta demokrasi kemarin gitu kan. Dan itu nggak kita ragukan lagi gitu. Nah sekarang kita rating lah, kita kasih ranking lah. Ya. Melihat rekam jejak, pengalaman birokrat dan politisi, lalu kecakapan untuk memilih Partai Golkar ini. Ada nama Parisman Ikhwan, ada nama Suparman, ada nama Kamil Lasari, ada nama SF Haryanto, ada nama Yulisman. Kalau Ongah memberikan ranking prioritas. Kalau dari segi jabatan beliau kan, ya tentu kan kalau Pak SF ini kan pernah jadi PJ Gubernur, Sekda Prop, lingkupnya kan besar provinsi. Kalau kita ranking ya, memang beliau belum punya pengalaman di partai, di legislatif, tapi beliau punya kemampuan untuk itu gitu. Memang beliau bukan seorang politisi gitu, tapi beliau paham gitu keinginan rakyat, keinginan masyarakat, dan itu dibuktikan gitu. Artinya Ongah menempatkan SF Haryanto itu pada posisi prioritas utama. Ya tetap beliau itu nggak bisa kita pungkiri dengan jabatan beliau sekarang gitu. Pernah beliau menjadi PJ Gubernur, Sekda Prop gitu, ya kan? Dan itu enggak perlu kita pungkiri gitu. Nah, apalagi beliau posisi sekarang terpilih menjadi wakil gubernur. Gitu. Kalau Ongah memberikan prioritas utama itu untuk menggantikan Pak Samsuar sebagai ketua Golkar kepada SF Haryanto, bagaimana Ongah menengok polarisasi yang sudah terpecah kepada calon-calon ini? Apakah 4 calon yang lain harus berkolaborasi? Dan kalau ini insya Allah ya, kalau DPP sudah memberikan rekomendasi siapapun ya, atau kepada PSF, atau kepada Posparman, atau kepada Yulisman, atau kepada Parisman, atau kepada Kamila, ya, tentu
ini semuanya akan menyatu gitu. Oh. Dan DPP kan tidak mungkin memberikan rekomendasi sembarangan gitu. Karena ini partai besar, tentu orang-orang yang betul-betul mampu membesarkan Partai Golkar ini ke depan gitu. Ongah ingin menyebutkan bahwa siapa yang menjadi ketua Golkar Riau ini nanti itu tergantung kepada arahan DPP. Arahan DPP. Kalau DPP mengarahkan kepada SF Haryanto, maka jadilah SF Haryanto. Ya, pasti itu. Pasti itu. Dan saya rasa DPP kan sudah memantau, sudah neropong gitu. Siapa kira-kira gitu, ya kan? Untuk memimpin Golkar ke depan di Provinsi Riau. Tentu beliau sudah membaca, ya. Sudah mengantongi nama gitu. Siapa yang kira-kira gitu. Dari politisi atau dari birokratnya kan. Saya rasa sudah membaca itu. Pertanyaan terakhir nih, Ngah. Apabila DPP itu nanti mengarahkan ketua Golkar pengganti Pak Samsuar itu kepada SF Haryanto, Ongah optimis bahwa 2029 Golkar bisa berjaya kembali. Insya Allah DPP ini kan nggak mungkin sembarangan memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada seseorang gitu. Dan bagaimana Golkar ke depan itu menjadi menang. Kalau itu diberikan kepada Pak SF, itu nggak salah gitu. Beliau kan punya pengalaman-pengalaman yang cukup besar. Dan beliau kan punya komunikasi yang bagus terhadap daerah-daerah di Riau ini gitu loh. Jadi riak-riak yang 1-2 bulan terakhir ini yang menggambarkan seolah Golkar itu terpecah, itu akan menyatu kembali di akhir masa musda. Ya akan menyatu kembali gitu loh. Dan kita kan tentu berharap kepada semua DPD 2 ini, ya mari kita bersatu untuk membesarkan Golkar ini. Jangan kita terpecah-pecah, ya kan? Apalagi sekarang ini saya melihat, saya mendengar gitu kan, informasi di DPP akan memberikan ya amanah ini kepada Pak SF, ya kita harus menyesuaikan kepada DPD 2 itu gitu. Gak usah, jangan lagi jangan lagi ke sana ke sini gitu. Harus merapat semua, dalam semua dalam satu barisan kok. Jangan kita lagi terpecah-pecah gitu. Harus pandai membaca situasi terkini ya di Golkar ini gitu. Apa pesan yang mungkin bisa Ongah sampaikan kepada kawan-kawan di Golkar? Ya, tentu saya berpesan kepada kawan-kawan pengurus, ya kita harus bersatu, harus kompak semuanya. Juga kepada DPD 2 yang ada di Riau ini, ya kita bersatu kompak, kita mencari pemimpin ke depannya. Jangan lagi kita terpecah ya, jangan kita lagi terpecah. Dan saya sudah mendapat informasi ya isu-isu, dan dari itu isu ini bukan hanya hoax gitu kan, tapi ini A1 ini DPP akan memberikan kepada Pak SF Haryanto. Kalau bisa ya tolong kepada DPD 2 kita bersatu ya, lakukanlah komunikasi yang bagus kepada calon-calon yang pada hari ini mungkin isu-isu yang didengar pada hari ini oleh DPD 2, dilakukanlah komunikasi yang baik itu kalau kepada Pak SF Haryanto gitu. Saya rasa mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih Ongah. Ya. Sukses, sehat selalu sahabat Berazam. Demikian bincang-bincang saya dengan Ongah Fikri, mantan ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kampar yang sekarang juga menjadi wakil ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Riau. Saya hanya mengabarkan, Anda yang menyimpulkan. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.